Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami. Pada kesempatan ini saya akan membagikan video Ustadz Danu. Sedikit gambaran yang dijelaskan dalam video ini. Beliau menceritakan tentang perang Uhud, yang bagaimana Rasulullah SAW mengatur strategi dalam peperangan Uhud. Beliau menempatkan ada kurang lebih 50 pemanah di atas bukit untuk memanah ataupun sebagai sniper, ya, masa sekarang itu sebagai sniper. Pada mulanya peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin, tapi mereka melupakan wasiat Rasulullah. Rasulullah berpesan kepada pemanah, apapun yang terjadi jangan turun bukit. Namun pada mereka mengira sudah menang, mereka mengambil harta rampasan perang, mereka turun bukit, mereka melupakan wasiat Rasulullah. Kisah ini sangat menarik sekali. Kita simak langsung penjelasan dari Ustadz Danu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita kembali lanjutkan tafsir surah Al-Imran. Pagi ini kita masuki ayat yang ke 152 ya. Bapak Ibu sekalian, di ayat yang lalu ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan ya kepada kaum muslimin untuk berhati-hati kepada keinginan orang-orang kafir, kebijakan orang-orang kafir yang disampaikan kepada kaum muslimin seperti itu. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru, jika kamu mengikuti orang kafir, yarudukum ala aqabikum, mereka inginkan kalian itu balik ke belakang, itu mundur atau murtad maksudnya ya. Jadi orang kafir, Bapak Ibu sekalian, itu selalu memberikan sebuah kebijakan dalam bahasa halusnya ya kepada kaum muslimin gitu. Namun dalam kacamata Islam, kacamata Quran, juga dalam kacamata sejarah, itu bukan kebijakan sebenarnya, namun tapi jebakan ya, yang bisa menghancurkan kaum muslimin seperti itu. Dan ini Allah ingatkan kepada kita semua, kepada kaum muslimin ya, untuk sangat harus berhati-hati dengan apa yang diinginkan orang kafir terhadap kaum muslimin. Nah, pada ayat ini jemaah sekalian, ini kembali pada ayat 152 ini kembali bicara tentang perang Uhud ya. Berbicara tentang perang Uhud ya, bagaimana kronologis perang ini, dan kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan tarbiyah kepada kita, pendidikan kepada kita semua untuk selalu bagaimana Allah selalu dalam rahmat ya, bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kondisi. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad, dan sungguh, sadaqakumullah ya, Allah telah membenarkan wahdahu, janjinya kepada kalian ya, iyyakum binasr, yaitu sebuah kemenangan. Ini tentu saja dalam perang Uhud ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan janjinya kepada kaum muslimin, yaitu sebuah kemenangan ya. Ittahusunahum, ketika kalian membunuh mereka, taqtulunahum, membunuh orang-orang kafir dalam perang Uhud ya. Ini Allah menangkan kaum muslimin ya. Biiznihi, dengan izinnya, bi aradatihi, dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya kan gitu ya, perang Uhud ini adalah perang yang dimenangkan kaum muslimin awalnya ya.
Jadi jumlah kita pada saat itu 700 orang ya, berhadapan dengan 3.000 pasukan Quraisy ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan kita. Jadi kaidahnya selalu begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita baca Quran itu kita akan menemukan kaidah. Kaidah bagaimana Allah menangkan. Dan itu begitu clear ya, jelas sekali. Namun kemudian nanti Allah memberikan satu persoalan-persoalan yang membuat kaum muslimin kalah itu apa itu. Seperti itu ya. Nah pada ayat ini juga Allah memberikan itu, memberikan gambaran kepada kita semua ya, bahwa ada kemudian yang membuat kaum muslimin itu kemudian kalah ya. Orang beriman itu Allah akan selalu menangkan kalau mengikuti juklaknya, mengikuti bagaimana petunjuk Al-Quran. Namun kemudian hatta idza fashiltum, sampai ketika fashiltum kalian lemah, enggak ada motivasi dalam jihad, dalam peperangan. Ini kan sama ya, Nabi ketika para sahabat mendengar Nabi meninggal, kaum muslimin fashiltum, lemah. Ya. Maka jemaah sekalian, ruh ini pertama yang diangkat, bukan ruh nyawa ya, ruh semangat. Kalau seorang tidak punya semangat perjuangan, itu nggak ada, gitu Pak ya. Termasuk kita semua. Kalau tidak punya semangat dalam agama, kita mati Pak. Tinggal badan kita aja yang nampak hidup, tapi mati kita dalam spirit perjuangan. Gitu. Dan ini semangat ini yang paling utama dalam agama. Nah, sisi inilah yang dirusak Pak, Bapak Ibu sekalian, oleh orang-orang kafir. Semangat kaum muslimin diambil. Semangat mengejar surga itu telah hilang di tengah kaum muslimin. Nggak diangkat. Semangat menggapai surga itu dihilangkan dengan diganti dengan semangat materialis. Ya Pak, muslimnya terasa ya. Jadi kalau bicara uang semangat itu, tapi cara akhirat itu mulai hilang gitu. Nah sama jemaah sekalian, ketika Nabi dikabarkan meninggal, itu semangat kaum muslimin itu jatuh. Ini yang disorot oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hatta idza fashiltum, ketika kalian jatuh semangatnya, janibtum anil qital, semangat berperang kalian jatuh ya, lemah ya, semangat perjuangan Islamnya lemah ya, seperti itu satu ya, semangat kita hilang. Kemudian watanaza'tum ikhtilaftum ya, dan kalian juga berselisih. Jadi dua sisi yang di center di sini pada ayat ini yang membuat jatuhnya umat Islam dalam perang Uhud. Yang pertama tadi semangat umat Islamnya jatuh, yang kedua berselisih, coba rasa ya, itu seperti itulah kekalahan kita. Semangat kita tidak punya, semangat gelora. Nah, ada partai gelora ya, semangat gelora ya, menggelorakan jihad itu hilang, menggelorakan islamisasi dunia itu juga hilang ya, lembek akhirnya gitu. Gelora untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala itu hilang. Nah, itu diganti oleh orang-orang kafir ya, dengan menancapkan keduniaan gitu, lemas ya, kalau tidak mendapatkan dunia lemas gitu. Nah ini diganti, kalau tidak ada nampak kemewahan lemas, padahal ada kemewahan besar yang harus kita tuju, kemewahan yang tidak ada ujungnya, yaitu akhirat, surga Allah. Ini yang hilang. Kita terkamuflase dengan indahnya dunia,
sehingga perjuangan lembek. Ya, perjuangannya lemah sekali, di mana-mana lemah sekali. Ujungnya ceritanya selalu kepada materi. Ya, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau mau cerita kebangkitan Islam itu nggak boleh. Gitu. Ada kisah Heraklius itu. Heraklius itu ketika datang Abu Sufyan membawa misi Islam, ya, ke Bizantium, itu yang ditanya adalah bagaimana, siapa pengikut mereka. Salah satu pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan, ya, siapa sih yang mengikuti Muhammad itu? Kemudian Abu Sufyan mengatakan yang mengikuti Muhammad ini adalah orang-orang yang lemah, mustadifin, orang lemah. Kemudian Heraklius mengatakan ini ciri dari sebuah gerakan yang benar. Gitu, Pak. Jadi gerakan benar itu bukan didukung oleh sebuah ekonomi besar, bukan. Allah tunjukkan kan bagaimana Israel mengatakan dirinya menjadi tentara dengan kemampuan kemampuan militer yang hebat, lengkap, ya, itu kan. Jangankan katanya teori mereka, jangankan rudal masuk negaranya, semut masuk ke semut yang masuk ke negaranya itu terdeteksi. Itu kan kalau kita baca, saya kebetulan sering baca tentang Bani Israel mengerikan, sehingga kan takut negeri-negeri Islam kan. Gak ada yang berani kan? Gak ada yang berani, Pak. Gitu. Tapi kemudian Allah lain, Pak. Ya kan? Allah Maha tahu umat Islam harus selamat. Gitu. Dari 7 Oktober sampai sini informasi dari Tel Aviv, ada surat kabar di Tel Aviv, mereka tidak bisa tidur sampai sekarang. Kenapa? Rudal-rudal itu ternyata bisa tembus ke negeri mereka. Ini gambaran bahwa yuk kita rubah mindset. Kita tempatkan Allah itu menjadi sebuah payung perjuangan kita. Gitu. Allah mudahkan, Allah berikan jalan. Jadi Allah mudahkan, Allah berikan jalan kepada kaum muslimin selagi kita punya semangat perjuangan. Punya semangat, Pak? Insyaallah ya. Masya Allah. Itu, Pak, yang penting semangat dulu. Allah berikan jalan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua jemaah sekalian, wa tanaja'tum, berselisih. Ini sama nih. Sepanjang sejarah perselisihan, nah ini juga masalah. Ya. Perselisihan. Ya. Fil amr, dalam urusan ini, ayat amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perselisihan atas perintah Nabi kepada sahabat, ya, yaitu bil maqami fishabil jabal lirami. Ketika Nabi perintahkan dalam perang Uhud, ada 50 para sahabat yang ditempatkan di bukit Uhud, kata Nabi, dan Nabi mengatakan jangan turun sampai kuperintahkan turun. Gitu. Ya, jadi jangan turun di bukit itu apapun yang terjadi. Ya, mau menang mau kalah jangan turun. Perintahnya, kalimatnya itu. Ya, kalimat Nabi itu jangan turun, menang atau kalah. Sebelum diperintahkan Nabi turun, jangan turun. Kalimat ini kalimat sederhana. Ya. Kalimatnya seperti itu, jangan turun. Ya. Namun kemudian faqala ba'dhum, ya, sebagian sahabat itu ngomong, nadhab faqad nasara ashabuna, turun ajalah, ini sudah menang, gitulah Pak ceritanya. Padahal perintah Nabi apa tadi? Jangan turun, menang atau kalah. Sebagian sahabat nadhab faqad nasara ashabuna, turun aja, dia udah menang nih. Waktu itu pasukan Khalid bin Walid masih kafir, masih musyrik, ya, itu pergi meninggalkan Uhud. Ya, di situ ada meninggalkan ghanimah, ya, banyak peninggalan harta perang di situ. Khalid kabur, ya, meninggalkan Uhud, dan para sahabat melihat
Ini untuk apa lagi maksudnya di atas bukit? Ya kan? Orang kafirnya sudah nggak ada, sudah kabur, itu maksudnya. Maka sebagian sahabat lupa dengan apa? Dengan apa yang diwasiatkan Nabi? Apa itu? Jangan pergi, menang atau kalah. Wasiat ini, ya, wasiat ilahi ini sebenarnya. Walaupun Nabi yang ngomong, ya, itu perintah Nabi. Gitu. Perintah yang diwasiatkan Nabi, jangan turun. Bahasa Qur'annya, tanaza'tum, kalian berselisih. Turun jangan, turun jangan. Ya, sebagian mengatakan nadhab, yuk kita turun. Ya, kan sudah menang. Sebagian la nuhalif amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan menyelisihi Nabi, tetap di gunung. Yang benar mana ini? Tetap tadi kan. Tapi persoalan jemaah sekalian, ketika kita tinggal bersama kaum muslimin, ya, tinggal bersama, benar salah itu salah semua nantinya ketika terjadi benturan sesama kaum muslimin. Gitu. Allah inginkan kita dalam satu komando ketika bicara perjuangan. Itu. Maka menjatuhkan kaum muslimin itu bukan bicara saya yang benar, kelompok lain salah, bukan. Tapi diadu sesama kaum muslimin. Diadu, dilaga kita. Seperti itu. Mau benar mau salah ketika umat Islam terjadi konflik, yang menang adalah orang kafir. Ya. Dari sisi pahala, yang komitmen dengan apa yang diperintahkan Allah, dia dapat pahala. Tapi di sisi kemenangan, konflik ini menjuat masalah. Gitu. Masa tidak suka konflik? Ya. Di mana-mana kita nggak boleh, kalau dalam perjuangan itu tidak boleh konflik. Ya. Kita harus memberikan masukan secara baik. Ya, seperti itu. Gambaran bahwa perjuangan itu punya etika. Itu bukan hanya sebatas semangat membenarkan, tapi juga cara dalam membenarkan itu harus dikaji. Seperti itu, sehingga tidak fatal. Seperti itu ya, tidak fatal kita dalam perjuangan itu. Nah, sama ini juga watanaza'tum, kalian berselisih. Ya. Gitu, berselisih dalam urusan apa yang diperintahkan Nabi. Ya, kita jangan gitu. Bukan persoalan benar dan salah nih. Gitu. Allah tidak inginkan kita berselisih. Benar salah dalam perjuangan kalah. Bapak bisa lihat, mau benar mau salah dalam perjuangan itu kalah. Walaupun yang benar itu mendapatkan pahala. Coba lihat sejarah. Ya. Makanya kenapa Salahuddin Al-Ayyubi ketika mengambil Palestina itu merangkul semua gerakan Islam, mau yang Sufi kayak dipanggil semua. Gak melihat dulu kamu salah benernya dulu. Yang penting adalah tujuannya sama dulu. Tujuannya mengusir tentara salib di Palestina, itu tujuannya. Ketika tujuannya sama, yang perselisihan ini baru didiskusikan secara baik. Sebelumnya Bapak bisa lihat abad ketiga, keempat itu rusak umat Islam, ribut, ya. Saling sesat menyesatkan, saling menerakakan. Akhirnya jatuh umat Islam, masuk tentara salib, dan itu dievaluasi oleh Salahuddin. Gitu, ya, dievaluasi. Menyatukan konsep kebersamaan dulu, kemudian perbedaannya didiskusikan secara bijak, secara baik. Gitu, bisa kita lihat bagaimana kemudian hasilnya luar biasa, ya. Dan ini kerangka, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara Islam, ini kerangka. Allah sudah berikan kerangka, gitu, ya, berikan kerangkanya. Baik, seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, ya, jadi umat Islam ada perselisihan. Wa asaitum, dan kalian bermaksiat.
Ya, apa itu? Fataraktumul markaz bitalibil ghanimah. Kalian tinggalkan tempat Jabal Uhud itu untuk mendapatkan ghanimah. Tinggalkan perintah Nabi, berselisih, jatuhlah kaum muslimin. Gitu. Jadi perselisihan itu jangan. Maka para ulama mengkaji, Pak. Mengkaji apa hal-hal yang mana yang boleh kita berlapang dada, mana kita nggak boleh berlapang dada. Yang sesuatu yang disepakati bahwa itu sesuatu yang salah, sepakat semua kaum muslimin, maka itu kita harus tegas. Tapi di situ ada khilaf, sudut pandang yang berbeda sama kaum muslimin, kita harus berlapang dada di situ. Kalau semuanya harus sama, nggak pernah jalan. Ya, tidak pernah jalan kalau semuanya harus sama. Ya, kita harus melatih. Ya, ya, dokter kamu zaman merasakan ya, kalau kita musyawarah selalu ada beda kan itu. Kalau semua harus kayak dokter, jalan nggak jalan. Ya kan? Pokoknya harus kayak saya, nggak ada. Bisa. Ini yang harus kita latih umat Islam. Ya. Saya melihat ini adalah persoalan yang paling sering muncul yang membuat kita tidak fokus dalam perjuangan, sehingga orang kafir ya bermain pada perselisihan itu. Ya. Coba lihat sekarang di Palestina itu kan nyatu ya, Mujahidin Al-Quds, ya, itu punya jihad Islam tuh. Kemudian Izzuddin Al-Qassam itu punya Hamas. Ya, kemudian ada satu lagi tuh, ada 3 jihadis, ya Pak, ya, yang punya Fatah juga, ya. Itu semua bergabung. Dan coba lihat, kalau orang kafir menerima gencatan senjata, artinya mereka kalah sebenarnya. Coba lihat Belanda ketika terima konferensi Renville, Lingkar-Jati, itu kan terdesak mereka di Jawa. Orang kafir tidak pernah terima gencatan senjata kecuali mereka kalah. Gitu. Nah, mereka sekarang mau terima. Ketika kaum muslimin menerima itu, coba lihat kemarin Rebo sore ya, waktu Palestina, itu umat Islam sudah menyepakati gencatan senjata. Bagaimana jahatnya mereka, gencatan senjata diakui jamnya segitu, pada saat itu mereka serang bombardir Gaza. Pikir mereka pejuang Hamas pada keluar dari gua gitu, dan ya lalai, pikirnya lalai, dihancurkan. Memang itu karakter orang kafir, Bapak Ibu sekalian, kayak gitu. Maka ketika kita lihat ada kebijakan negara-negara kafir terhadap negeri Islam, itu umat Islam sudah punya Quran sebenarnya. Gitu. Tinggal ikuti Pak. Oh, ini nggak ada ceritanya orang kafir baik, nggak ada Pak, nggak ada ceritanya. Kalau Islam kita ada sedekah, ya kan? Umat kafir nggak ada Pak Muslim. Gak ada konsep itu. Mereka kalau ngasih harus kembali. Gitu. Ada keuntungan. Kalau kita yang ngasih ya sudah, ya kan? Orang kafir nggak ada itu. Maka hati-hati kita ya di bidang apapun ya. Hati-hati betul nih. Ya. Baik. Masih ada waktu ini? Masih ya? Semangat, ini lagi sedang perjuangan nih, jangan ngantuk ya. Semangat nggak nih? Semangat ya, ini sedang perjuangan. Jangan kalah dengan rintik hujan. Ya. Baik. Ya, jadi pertama adalah lemah. Ini lemah pada konsep. Maka saya ingin, yuk kita selalu semangat. Itu untuk para dai terutama ya, yang tugas yang memberikan semangat kepada agama. Yuk semangat. Jangan melihat kondisi para dai terus, gitu ya. Punya semangat jiwa, gitu. Yang kedua, selisih, itu hindari.
Kalau makanya dia kaidah syar'i harus dikuasai. Kalau khilaf kita akui sebagai satu perbedaan yang harus kita lapang dada. Kemudian wa aswaitum, menyelisihi, berselisih terhadap apa yang diperintahkan Nabi. Nah, ini juga hati-hati. Ya. Komitmenitas kita untuk meniru Nabi itu harus selalu dipegang kuat. Jangan menyelisihi apa yang diperintah oleh Nabi. Itu satu. Cuma kaidah ini membutuhkan kaidah hukum. Karena mengambil contoh Nabi bukan berarti hanya satu. Jangan berpikir seperti itu. Memungkinkan ada variasi dari hukum. Baik. Wa asaitum, dan kalian bermaksiat, ya, meninggalkan perintah Nabi. Ba'di ma'arakum, setelah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kalian, ya, ma tuhibbun, ya, minan nasr, ya, dari pertolongan Allah, kemenangan. Jadi Allah sudah tunjukkan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya, ketika kita lemah, berselisih, menyelisih apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian ditarik oleh Allah kemenangan itu. Ya. Minkum mayuridu dunya, di antara kalian ada yang menyukai dunia, turun, ya, meninggalkan markas. Wa minkum mayuridul akhirat, di antara kalian ada yang tetap istiqomah, ya, dalam agama, gitu. Jadi yang salah tadi yang mana tadi? Yang turun. Yang benar tetap. Sisi pahala yang tetap itu benar, dia dapat pahala yang baik. Tapi sisi perjuangan, perselisihan itu Allah tidak inginkan. Itu, ya, sisi perjuangan itu Allah tidak inginkan kita berselisih. Semua talo kita kalah kalau berselisih, nggak boleh berselisih. Komitmenlah dengan apa yang diberitakan Allah dan Rasulnya. Ya, bersabar dalam terjadi perbedaan. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Sebagian kaum muslimin ada yang mencintai dunia, kemudian dia turun, ya, untuk mengambil ghanimah. Sebagian lagi tetap. Summa sarafakum, maka Allah Subhanahu wa taala palingkan kalian anhum, dari orang kafir, kalah kita. Gitu. Karena persoalan tadi akhirnya kita kalah. Kalah apapun yang diterima kaum muslimin, tetap Allah Subhanahu wa taala berikan ujian. Apa itu? Liyab taliyakum, ya, untuk menguji kalian, ya. Fayajharu mukhlis min ghairi, siapa di antara kita yang lurus. Jadi kekalahan itu tetap juga ujian, ya, untuk menguji siapa yang lurus. Yang lurus itu ketika kalah tetap juga dia tidak salahkan agama, nggak ada, ya, nggak salahkan agama. Ya. Karena setiap ujian itu dia bukan salahkan aturan agamanya, ya. Karena ujian ini adalah untuk menunjukkan siapa sih yang mukhlis, yang benar imannya, dan siapa mereka adalah orang-orang yang munafik, ada masalah pada keimanan. Gitu. Bangkrut kita misalkan dalam usaha itu bisa dua sisi itu. Bagi yang beriman, dia meyakini ini adalah ujian dari Allah. Tapi kalau lemah imannya, bangkrut ekonomi, itu salahkan siapa biasanya? Salahkan siapa? Ya? Salahkan Allah. Oh, kok nggak adil Allah kok. Tetangga saya kok lancar usahanya kok, kan gitu. Dia salahkan. Atau nyalahkan dukun, ya kan? Pasti tetangga saya pakai dukun. Nah, atau dia. Ini kaidah-kaidah perjuangan. Jangan salahkan. Ya, maka ketika kita menghadapi ujian kehidupan, jangan salahkan Allah. Ya, latih keimanan, kebersihan hati kita. Itu. Dan enaklah, ya, ketika kita menyerahkan segalanya kepada Allah, ternyata hidup menjadi sehat, Pak Ustaz, ya.
stres ya, hidup pun jadi sehat. Kita berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekalahan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang buruk imannya, siapa yang baik imannya. Walaqad afa'ankum, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kalian, ya, mengampuni kalian. Jadi kalau orang sahabat itu kan salah langsung kembali, itu bedanya. Nah, kalau mereka itu salah langsung bertobat, itu bedanya. Salah langsung bertobat mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mempunyai keutamaan kepada orang-orang yang beriman. Dengan apa? Berikan maaf terhadap dosanya. Jadi ketika kita dosa, salah, segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis ya waktunya. Masya Allah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Selalu berdoa untuk semua kita, untuk kaum muslimin, untuk semua kaum muslimin yang menghadapi ujian-ujian berat, dan terkhusus di Gaza sana yang sedang berjuang ya untuk eksistensi agama di negeri yang Allah berkahi, negeri Syam, Palestina. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.